gara-gara lampu itulah suasana gelap. Nah, terjadilah hal-hal yang gelap. Apaan tuh? Apa tuh? We'll go through the wastelands. Halo sahabat, kembali lagi nih di channel kami. Gimana kabar? Sehat selalu ya. Oke, kuota masih aman. Jangan lupa nebeng wifi tetangga ya, supaya selalu nonton channel kami. Kali ini kita episode berbeda ya. Kita outdoor konsernya ya kan, langsung di TKP bersama reporter kita yang kok gitu sih? Gak terima gua. Tante Ismi. Oke. Mbak Ismi, si milik kita Billy ya. Oke, Om Robert. Oke. Nah, kita di mana nih sekarang nih? Kita lagi di Taman Tugu Adipura. Wow, Tugu Adipura. Apa itu ya? Kita lihat yuk. Mari kita explore. Di sini daerahnya wah, asri banget, keren. Karena apa? Ini tempat untuk jalan sehat bisa, Betul. untuk taman bermain bisa, ya Betul pokoknya banget. suasananya asri banget. Nah, Penuh dengan terus, bunga, taman, iya. pokoknya cakep dah. Nah, kemudian di sini juga mempunyai nilai historis loh. Nah, historisnya dari mana? Adipuranya itu. Nah, dari reporter kita sudah ada nih data-datanya. Yuk kita simak yuk. Jadi Adipura itu sahabat, itu adalah suatu penghargaan yang diberikan oleh dinas pemerintah untuk kota-kota dengan kategori tertentu. Nah, kategorinya itu ada 4 loh sahabat. Kategorinya itu ada apa aja? Dari kota metropolitan. Jadi nggak semua kota itu dia punya kategori tersendiri-sendiri. Jadi misalnya andai kata kota Jakarta kan termasuk kota besar kan, nah itu termasuk kota metropolitan. Karena kenapa? Kota metropolitan itu adalah kota dengan penduduk lebih dari 1 juta. Oke, lanjut ke kategori berikutnya. Kategori kedua adalah kota besar. Kategori kota besar itu apa? Kota dengan penduduk dengan 501 sampai 1 juta jiwa. Wih, banyaknya. Benar. Oke, yang ketiga itu ada kota sedang. Kota sedang adalah kota dengan penduduk antara 101 sampai 500 jiwa. Wow. Lumayan kan, gede banget tuh. Terus Masuk nih kota Balikpapan nih benar-benar. Terus. Penasaran nggak kita masuk ke mana? Ini aku bacanya kategori keempat ya. Kategori keempat itu adalah kota kecil, yaitu kota dengan penduduk kurang dari 100.000 jiwa. Banget ya. Ya, sekarang bertanya deh, Mas Robert tahu nggak kira-kira Balikpapan ini masuk kota yang mana? Masuk kota yang mana ya? Kayaknya yang nomor 3 deh. Nomor 3 itu termasuk kota yang sedang, yakin kita kota sedang. Berapa ya? Saya nggak tahu data pastinya gitu ya. Ya kedua lah gitu. Ya pastilah ya. Balikpapan termasuk dengan kode atau kategori kota besar. Nah, kalian tahu nggak Balikpapan ini udah dapat Adipura itu lebih dari 1 kali. Mas Robert tahu nggak? Tahu banget. Berapa banyak? Tahu nggak? Berapa ya? Pokoknya lebih dari 5. Iya. Iya betul sih, 5. memang Benar, lebih kan? dari 5, tapi nggak spesifik. Iya, nggak spesifik. Karena datanya ada di sini. Gitu. Oke, lanjut. Dari data yang saya cari itu Balikpapan dapat tuh sekitar 17 kali. Wih, 17. Benar. Banyak banget. Wah. Adipura penghargaan 17 kali. Mau tau nggak tahunnya berapa aja? Nih, aku bacain ya. Banyak banget ya. Ember. Sih tempat kita ini. Nah, keren itu pokoknya. pertama kali diterima tuh pada tahun 1990. Wih. Itu berturut-turut sampai 1998. Wah. Jadi banyak tuh ya. berturut-turut kan ya. 90, 900, 92. Wah. Dan seterusnya itu tapi sampai Kota Balikpapan ini. 1998 nih. Iya. Terus kemudian ada lagi, itu dia mulai dapat lagi tahun 2004 sampai tahun 2007. wih. Benar. Keren. Ada jedanya ya. Nah, nah yang sampai dia menang dari tahun 1990 sampai 1998 itu dia masih masuk dalam kategori kota sedang. Iya. Nah, pas tahun 2000 pertumbuhannya belum padat ya. Belum. Nah, terus dari tahun 2004 sampai 2007 dia mulai meningkat nih. Dia mulai iya. dia mulai masuk dalam
kategori kota besar. Ya, benar. Terus dia itu ada lagi nih, tahun 2012 dia kembali lagi meraih Piala Adipura di kategori sama, masih kota besar bukan kota metropolitan. Belum. Sabar. Istighfar ya. Istighfar. Oke, baik. Nah, terus dilanjutkan lagi di tahun 2014 dia dapat lagi piagamnya itu, tapi masih masuk di kategori kota besar. Wah, kota besar sudah ya. Nah, jadi ada pertumbuhan nih di kota Balikpapan yang cukup signifikan, kelihatan banget gitu ya. Dari tahun-tahun pelan-pelan kota ini berubah menjadi kota besar. Gitu ya. Oke, sahabat. Kira-kira bisa nggak ya jadi kota metropolitan? Nggak tahu. Nah, itu yang jadi masalah itu, PR gitu ya. Iya, PR. Sesuai demografi pulau lah, ya kan. Ya. Kalau mau jadi kota metropolitan itu ya kan. Tapi ngomong-ngomong kota metropolitan tuh loh, kan tadi seperti saya bilang itu sampai 1 juta lebih ke atas. Nah, Mas tahu nggak ini sekarang Balikpapan tuh udah banyak loh pendatangnya. Wah. Iya, bahkan dari salah satu web tuh aku baca nih tahun berapa ya, kalau nggak salah tuh tahun 2017 kalau nggak salah ya. Iya. Itu saya ada benar ya. Iya, oke, baik. Itu saya ada sempat baca. Jadi pertumbuhan untuk pendatangnya itu lebih besar ketimbang pertumbuhan dari kelahiran. Jadi memang kota ini ya pendatang ya. Iya. Daripada pertumbuhan tingkat kelahiran di sini, penduduk asli sini ya. Benar. Oke. Jadi begitu sahabat. Nah, itu banyak. Kategori kota besar ini semakin bertumbuh ya karena itu tadi semakin banyak pendatang ke kota Balikpapan. Kemudian ada lagi tambahan? Terus tuh ada lagi, sahabat tahu nggak? Adipura itu dia ada beberapa tingkatannya. Nah, yang paling tinggi itu tingkatan Adipura Kencana. Wah, Adipura Kencana. Apa itu? Nah, Adipura Kencana itu adalah suatu penghargaan Adipura itu paling tinggi. Dan itu kayak anggapannya ya udahlah itu level paling tinggi ketimbang Adipura yang biasa kan. Jadi ada levelnya nih penghargaan Adipura biasa sama Adipura Kencana, sahabat. Nah, terus juga ada piagamnya lagi, ada piagam sama ada sertifikat. Wah, keren banget. Jadi itu ya keterangan dari Taman Adipura. Nah, oke, kesimpulannya sahabat, yang kita dapat apa? Nah, Taman Adipura ini mempunyai nilai historis yang keren sekali, ya kan? Dan itu membuktikan bahwa Balikpapan ini kota yang tertib lah dalam soal kebersihan, tatanan kota, ya kan. Bayangkan mulai dari tahun 90 sahabat, ya kan, sampai tahun berapa tadi, 2014 ya? 2014 benar. Adipura Kencana, gila banyak sekali kan gitu ya. Tapi tentunya semua penghargaan tersebut juga harus ditunjang dengan ya peran serta warga Balikpapan lah ya. Dari kedua belah pihak. Benar. Dari warga juga ya perlu ya gitu ya. Ya untuk menjaga terutama kebersihan sampah. Kemudian apalagi ya paling enggak jangan tidur sembarangan atau gimana gitu ya. Oke. Baik. Ya itu ya. Dan masukannya kalau dari saya sih untuk penataan kota sih udah cukup baik. Cuma nih untuk tempat-tempat publik ya kayak misalnya sebagai contoh lapangan Merdeka deh. Menurut saya itu tempat sampah kurang banget loh. Ya, kurang banget. Jadi anggap lagi nih. Oke, gini. Kita udah mau buang sampah di tempatnya nih. Tapi nggak ada tempatnya buat apaan. Jadi ya udah mau nggak mau kan kalau andai kata kita mau buru-buru, kalau andai kata kita mau pergi nggak mungkin dong. Kita bawa pulang. Ya paling ya kita buang di tempat sembarangan kan gitu jatuhnya. Makanya yang paling utama sih kalau andai kata memang disuruh buang sampah di tempatnya, ya disediain tempatnya lah, gitu. Dan tempatnya pun ya kalau bisa yang lebih tertata dan rapi sih dan bersih. Itu aja sih kalau dari saya yang pertama. Wah, terima kasih nih masukannya. Jadi sahabat, ternyata informasinya banyak sekali ya, padat sekali ya ini tentang Taman Adipura ini. Nah, kita akan membahas juga nih masukan ya kan. Dari tadi kan kita mulai pagi sampai siang ya, pembahasannya gitu ya. Gimana nih suasananya kalau malam? Nah, gimana suasananya kalau malam? Horor. Sebab kita
tadi beberapa tanya ke beberapa orang yang melintas di sini ya. Oke. Jadi kita mendapatkan sumber nih Mbak Ismi. Gitu. Bahasanya ada tanda kutip nih. Apa tuh? Kalau malam kan gelap. Gitu. Oh, emang gak ada penerangan? Nah itu, kok bisa ya? Nah, jadi ada ceritanya nih Mbak Ismi. Yakin ada penerangannya? Nah, itu. Gede loh. Ternyata lampunya nggak ada, banyak Loh. yang mati. Lah, Nah, mau dibaikin ya? rumor yang yang saya dapat tadi Mbak Ismi, diambilin nih. Hah? Ngapain diambilin? Nah itu sudah tahu. Astaga. Lampu aja diambilin ya kan? Iya. Modalnya kan gitu. Iya. Harusnya jangan gitu. Toko lampu ya kan? Iya, lebih efektif. Karena lampu satu. pilihannya banyak loh di situ. Di sini kan cuma sebiji, 2 biji. Nah kemudian selain masalah lampu, penerangan yang minim sekali Mbak Ismi, kita juga gara-gara lampu itulah suasana gelap. Nah, terjadilah hal-hal yang gelap. Apaan tuh? Apa tuh? Nah, Apaan tuh? menurut yang saya dapat tadi ya, gitu. Ternyata banyak orang yang menggunakan gazebo yang ada di sekitar sini ya, Oke. untuk tidak senonoh gitu. Hah? Tahu sendiri lah tidak senonoh ya. Tit gitu ya. Nah, Baik. paham lah. Ya kan buat Astagfirullah. apa? Astagfirullah gitu ya. Enak. Waduh, gitu. Bahaya sekali ya. Efek nggak ada lampu ya. Nah, Iya. dia masukan kami untuk pemerintah ya, mohon supaya penerangan taman ini lebih diperbanyak, kemudian diperbaikin ya kan gitu. Terus masukan kami yang berikutnya adalah untuk tempat di sini dalam hal penataan mungkin kurang ya, karena apa? Kami lihat ada banyak perawatan. Ada beberapa tanaman yang layu-layu gitu ya, kurang di. Tapi bisa jadi itu karena udah memang udah waktunya ya. Ini gimana sih? Iya, sorry. Siapa tahu udah waktunya. Udah memang waktunya. loh. Nanti di-cut nih ya. Loh, Oke. ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Terus masukannya. Terus apa lagi ya? Mungkin ada masukan lagi dari Mbak Ismi? What else? What Iya. else? Lu ya. Yang jelas yang saya dapatkan tadi infonya adalah masalah penerangan yang kurang, ya kan? Itu aja sih yang paling penting, karena dari penerangan tersebut ya, itu kita dapat impact yang kurang bagus. Iya itu sih. mungkin Maksudnya pasangan tidak senonoh atau orang-orang yang berbuat tidak pantas lah gitu. soalnya taman ini pun dibuat kan untuk apa ya? Anggaplah memperingati ya sahabat. Memperingati karena Balikpapan itu udah pernah dapat nih sebegitu banyaknya penghargaan Adipura. Terus kok ada itunya? Ada itunya gitu kan ya. anggapannya langsung mencoreng gitu kan. Benar. Jadi Benar banget. anggapannya ini taman kok nggak dibuat bukan sedemikian sih, maksudnya nggak dipergunakan dengan baik gitu ya, kan ya. sebagaimana mestinya ya sahabat ya. Oke. Jadi anggaplah tetap sih dari kedua belah pihak ya. Kalau andai kata dari pemerintah mungkin Sudah support lah ya. udah support terus tetap kalau misalnya memang nggak ada lampunya dicopotin, ya mungkin bisa diisi lagi lampunya, tapi diproteknya gimana ya? Mungkin di lampunya kita kasih gembok kali ya. Gembok kayaknya Iya. bisa karatain juga loh mas. Iya. Paling enggak kan susah motongnya ya kan gitu. Iya. Oke, jadi itu ya sahabat ya. Itu kesimpulan dari Borneo Channel, dari reporter ya kan, dan segenap informan kami ya kan, yang berjumlah ratusan orang gitu. Wow. Yang kelihatan cuma satu gitu ya. Wow. Jadi itu aja sih masukannya, kesimpulannya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih. Salam edukasi, salam informatif. Bye bye. Bye-bye. Bye bye sahabat.